badan, ini ada memori yang namanya DNA. Kamu punya nama, itu kamu punya memori karena disebut nama tersebut. Jadi semua diri itu pasti bersandar pada fondasi yang namanya memori. Identitas ya, bukan diri. Identitas itu selalu bersandar namanya memori. Jadi ada budi yang mengabdi kepada identitas, ahankara. Identitas itu ada karena manas atau ingatan, memori. Dan memori itu ada banyak jenisnya. Ada memori DNA, ada memori. Kalau memori yang di akal itu didapatkan dari lahir sampai sekarang. Itu memorinya di akal. Kalau dari mbah-mbah itu memori yang ada di badan. Ada memori evolusi itu yang ada dari sejak adanya makhluk hidup. Ketika asam amino sudah ke kanan sedikit, nah itu ada memori yang ada di situ. Ada memori atomik nih. Karena atomik mengalami dari pergerakan jagat raya sampai sekarang nih. Dan kita kan mengandung atom juga. Ada memori yang di situ. Jadi sebenarnya ada memori yang bisa kita akses sampai penciptaan jagat raya itu ada. Kalau orangnya sadar kan gitu. Karena tidak mungkin ada diri ini tanpa ada memori yang segitu banyak ini. Di bawahnya memori ada yang namanya cita. Cita adalah sebuah entitas diri yang ada tanpa harus bersandar pada memori. Ada karena ada, bukan karena kumpulan dari ingatan. Sepemahaman saya diri sejati dari konsep Jawa adalah cita itu. Cita, keberadaan diri yang tidak ada memori. Jadi bukan saya yang namanya ini, bukan saya yang badannya ini, bukan saya yang sukunya ini, bukan saya yang anggota organisasi ini, bukan saya yang punya istri atau suami ini, dan seterusnya. Tapi saya yang ada tanpa harus ada memori. Nah, di situ cita. Yang ontologi manusia menurut saya adalah cita itu tadi. Yang lain adalah bungkus yang membuat kita bisa berinteraksi satu sama lain, tapi bukan esensi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ini. Ini memori yang buruk, yang ngomong nggak gini, refleks biologis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abrang terkait dengan materinya, sangat menarik. Inti dari pertanyaan saya nanti ada dua poin. Yang pertama adalah saya terpatik dengan konsep kausalitas atau sebab akibat itu tadi yang jenengan untarkan. Pertanyaan saya adalah di mana ada kausalitas sebab akibat itu sama dengan aksi dan reaksi. Yang saya tanyakan adalah apakah ada aksi tanpa reaksi atau reaksi tanpa aksi? Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang konsep koordinat X dan Y, di mana di dalam titik tengah itu ada titik nol. Ke atas dan ke kanan itu pasti positif, dan yang ke kiri dan ke bawah itu negatif. Bagaimana pemaknaan Mas Abrang terkait dengan titik koordinat itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tinggal matematika. Tadi pertanyaan pertama adalah tentang sebab akibat aksi dan reaksi. Sepemahaman saya, tidak ada di dunia ini yang tidak lahir dari aksi reaksi. Dunia fisik. Ada dunia akal, ada dunia fisik, dan ada dunia spiritual. Definisi dari spiritual, sepemahaman saya, adalah yang bukan fisik dan bukan akal. Jadi nggak tahu apa, pokoknya bukan fisik, bukan akal, sehingga dia disebut sebagai spiritual. Nah, ini sudah banyak diobrolkan di dunia filsafat. Di sini ada yang teman-teman filsafat ini, yang disebut sebagai determinism. Kalimatnya, kalau kamu belajar filsafat cukup panjang, kamu tidak akan bisa lepas dari determinism. Determinism itu apa? Artinya bahwa di dunia yang kita alami ini tidak mungkin yang tidak ada sebabnya. Artinya semua adalah aksi-reaksi. Problemnya adalah kadang kita tidak tahu aksi dari reaksi mana, reaksi dari aksi mana. Ini akibat dari sebab apa,
Ini sebab dari akibat apa? Ya, ngono lah intinya. Kadang-kadang kita tidak tahu itu, sehingga kita bisa salah antara korelatif sama kausatif. Gini, tak kayak contoh. Sorry, aku istilah itu. Zaman dulu ada yang berpikiran begini, kodok ngorek itu memanggil hujan, karena melihat experience. Ada mulai kodok ngorek-ngorek, setelah itu biasanya hujan turun. Artinya kodok itu manggil hujan, artinya kausatif, sebab akibat. Tapi itu limitasi pengetahuan manusia. Karena ketika modern, ini tidak kausatif ternyata. Karena kelembapannya berubah. Kodok ngorek dan hujan datang. Sebabnya adalah kelembapan, akibatnya adalah hujan sama kodok. Artinya kodok dan hujan tidak lagi kausatif, tapi korelatif. Nah, itu banyak dalam kehidupan kita. Kita tuh yang masih salah-salah sangka gitu. Dan gak masalah, manusia bukan makhluk yang tahu segalanya. Kita banyak nggak tahu. Kadang-kadang, wah, goro-goro aku ngepet, aku sugih. Misalnya bisa aja bukan karena itu kausatifnya. Ada yang tanya sama saya Pak Yai dan saya nggak bisa jawab. Bisa jawab sih. Tapi tidak secara agama. Jadi gini, saya sudah sholat setiap hari, saya sudah wirid setiap hari. Ini kok saya nggak lulus PNS? Tes PNS nggak lulus juga. Itu kan implicitly mengatakan bahwa kausalnya ketika saya berdoa, akibatnya adalah saya lulus. Kan gitu. Belum tentu gitu. Kalau saya melihatnya itu bukan itu kausatif yang indirect. Saya melihatnya gitu. Seperti gini. Apakah Anda penting olahraga agar skripsi Anda selesai? Gak ada hubungannya ya. Loh, tapi ada hubungannya juga. Karena Anda olahraga, badannya jadi sehat, sehingga bisa mengerjakan skripsi. Kan ada chain of causality. Doa juga seperti itu. Ini seharusnya, sepemahaman saya, ini tugas para ahli agama untuk membedah kausalitas tersebut. Doa tidak langsung kamu dikasih hadiah, ini bukan transaksi. Tapi ketika ada orang doanya beneran, itu punya efek pada psikologisnya. Sehingga dia punya kemampuan lebih, kekuatan lebih untuk belajar dan mencari ilmu. Sehingga bisa lulus di PNS, kan gitu. Jadi ada yang goalnya panjang, yang hidup yang nggak ada goalnya, dan ada yang goalnya pendek. Jangan sepemahaman saya dari pengalaman saya, semua informasi dari Tuhan, itu bukan urusan goal pendek. Itu selalu urusan tidak selesai, bahkan nggak goal panjang. Misalnya gini, goal panjang pendek ini gini. Anda belajar untuk lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, Anda nggak belajar. Nggak masalah. Anda sholat untuk lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, Anda nggak sholat. Masalah nggak? Masalah tuh. Artinya sholat itu fondasi terhadap semua goal-goal pendek. Olahraga dan makan itu fondasi terhadap goal-goal pendek. Semua yang diberikan agama sepemahaman saya adalah konsep fondasi paling kuat untuk menjadi manusia terbaik pada zaman apapun. Bukan sebab akibat terhadap goal. Goalnya itu tergantung zamannya. Game zamannya gimana? Ada game intelektual, ada game sakti-saktian, ada game kaya-kayaan. Sekarang kan gamenya kaya-kayaan. Bukan wiritan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Sepemahaman saya kausalitasnya seperti itu. Bisa jadi salah, makanya saya nggak kaya-kaya. Tapi sepemahaman saya berserah kepada Tuhan itu membuat kita usaha tanpa henti kemudian. Nggak gampang putus asa. Karena kita mengatributkan usaha itu kepada Tuhan, bukan kepada keberhasilan di depan mata, kan gitu. Jadi, sepemahaman saya, semua sebab itu pasti ada akibatnya. Karena kita akibat, pasti kita bisa ngurut sebabnya kenapa. Jenengan adalah pemenang dari 3 juta sperma yang berpacu untuk menuju telur. Lewat tuba falopi ke ovarium menuju ovum, kan gitu ya. Oke. Tapi kok bisa ketemu di situ? Karena bapak ibumu pernah senggolan di jalan dan naksir-naksiran. Karena bapakmu cukup pandai untuk merayu ibumu. Itu ada sebab akibat sangat banyak terus ke belakang sampai yang kemudian disebut sebagai kausa prima. Sebab yang akibat yang tanpa sebab. Yang itulah definisi kemudian dari saya ngomongnya Tuhan tuh loh. Akar dari sebab dari semuanya yang dia ada tanpa ada sebab. Pokoknya lainnya adalah turunan dari sebab tersebut. Kalau fisika itu ngomongnya gini,
Kalau kamu bisa ngitung semua komponen di jagat raya dan tahu semuanya, kamu bisa prediksi masa depan seperti apa. Karena semua bisa dikalkulasi. Problemnya itu bukan pada ketidakmampuan kalkulasi. Karena kita tidak bisa menghitung semua komponen atom-atom tersebut. Kalau premisnya seperti itu, artinya dari awal sampai terakhir itu sudah ditentukan. Kan gitu. Itu yang disebut sebagai determinism. Sebab akibatnya sudah bisa dihitung. Tuhan sudah tahu ke depannya gimana. Seperti kalau kita ngitung ketapel jatuhnya di mana, karena ada rumusnya. Nah, jagat yang buat Tuhan kok, pasti ketemu rumusnya ada. Terus kalau pertanyaan berikutnya, kalau semua sudah ditentukan, ngapain kita hidup? Hidup, akal dan pengalaman itu bukan pada realitas fisik, tapi dia pada realitas spiritual. Realitas spiritual itu kausalnya berbeda dengan kausalitas fisik. Buktinya gimana? Buktinya pada kejadian fisik yang sama, kita bisa punya arti yang berbeda. Makna bisa kita tentukan. Kejadian sudah ditentukan sama Tuhan. Tapi pemaknaannya berbeda. Sehingga agama punya nih konsep yang namanya kusnudon. Berprasangka baik kamu. Kalau belum bisa berprasangka baik, minimal sabar wis. Sabar. Kalau bisa lebih ya berprasangka baik. Itu ada gunanya. Karena kemudian kita membangun framework bahwa dunia itu memang sudah apa adanya, memang sudah seharusnya seperti itu, dan saya tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Saya jadi bertahan pada prasangka baik terhadap masa depan. Ini efeknya di otak secara psikologis berbeda. Ini perbedaan antara fight or flight dan rest and digest. Mau digali lebih lanjut, itu perbedaan framework itu sama sekali akan mempengaruhi manusia ke depan psikologisnya seperti apa. Agama tidak menjelaskan secara psikologis. Agama mendorong, ayo toh berprasangka baik. Itu efeknya mengerikan itu sebenarnya. Kalau mau dibedah, itu saya berkali-kali bilang Kanjeng Nabi iki shortcut banget iki. Nek menungso isih pekok iki sing salah menungso, wis gak gampange koyo ngono lho. Wis tukari nglakoni glodak wis beres asline. Cuman gawe ruwet dhewe karo menungso gitu. Ini luar biasa sebenarnya yang diberikan Kanjeng Nabi. Niat, bismillah, kusnudon, segala macam itu shortcut yang luar biasa tanpa harus baca jurnal ribuan. Kayak gitu nih, enak banget tuh itu aslinya tuh. Kayak saya sendiri punya kutukan dari Tuhan bahwa saya tidak mudah percaya kalau tidak membuktikan. Saya tidak pengen seperti itu, pengenku ya langsung percaya melakukan gitu. Tapi Tuhan juga ada variabel di saya sehingga saya ragu, mosok toh, mendorong saya untuk belajar. Efeknya adalah kemudian saya bisa punya sesuatu yang dibicarakan kalau ngobrol sama jenengan segini, karena kemudian ada mekanik yang pernah saya pelajari. Tapi ending-endingnya tetap balik engko. Oh bener ya agama kae. Ngono ki bola-balik kuwi dalam perjalanan saya harus golek ini bener ya agama ki ngono. Tapi itu menyenangkan sekali lah dalam tanda petik. Nomor 2 tentang koordinat. Koordinat X, Y, 0 itu tadi. Itu cara manusia untuk memahami sesuatu. Cara memahami manusia untuk memahami lokasi. Atau jadi koordinat yang Anda sebutkan itu satu jenis koordinat dari banyak koordinat yang lain. Letak XY itu disebut sebagai koordinat kartesius. Kamu bisa membagi informasi tentang koordinat dengan angka 3, 2. Oke ya. Tapi ada cara lain. Pakai koordinat bulat. Artinya berapa panjangnya, berapa derajat. Ketemu nih. Ada koordinat silinder. Berapa derajat, berapa tingginya. Bisa. Jadi koordinat itu macam-macam buatan manusia. Itu XY itu bukan kenyataan yang diberikan oleh Tuhan. Itu cara manusia memahami koordinat dan membahasakan koordinat agar kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Kalau bendanya sendiri nggak peduli koordinatnya seperti apa. Kita cuma perlu menemukan simbolisasi seperti Adam tadi, simbolisasi terhadap sesuatu agar kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Banyak yang kita alami dalam hidup itu kenyataan manusia, bukan kenyataan Tuhan. Dan saya selalu ngajak, ayo bobotnya dibedakan. NKRI harga mati, mohon maaf itu saya nggak setuju, karena itu kenyataan manusia, bukan kenyataan Tuhan yang harus dibawa mati. Walaupun saya juga nggak setuju kalau Indonesia bubar. Ya aku tetap pengen banget Indonesia ada, tapi bukan
ada level bedanya gitu loh, yang ciptaan Tuhan sama yang ciptaan manusia. Indonesia itu ciptaan manusia, negara itu ciptaan manusia, demokrasi itu ciptaan manusia. Kalau dopamin itu tadi itu ciptaan Tuhan, akal itu ciptaan Tuhan, DNA itu ciptaan Tuhan, hukum itu ciptaan manusia, hukum alam itu ciptaan Tuhan. Nah, hukum DPR itu bisa berubah-berubah terus, bukan manusia kok. Bahkan yang membuat kadang-kadang nggak tahu. Taunya tanda tangan, kan gitu. Ada staf susnya kok. Gunanya staf sus kan mikir. Kayak apa namanya? Gitu intinya. Jadi saya dari koordinat itu pandangan saya gimana? Itu alat komunikasi dari manusia. Jadi banyak yang kita lakukan ini sebenarnya alat komunikasi. Bahasa alat komunikasi, tapi bukan intinya. Karena gini, pada semua alat komunikasi itu selalu terjadi degradasi informasi. Selalu. Kalau Anda punya inspirasi, coba dipadatkan jadi gagasan dan ditulis. Pasti nggak sama imajinasimu. Pasti ada degradasi. Kenapa? Karena ada bandwidth, karena ada apa ya bahasa Indonesia? Karena ada limitasi bahasa untuk bisa menyatakan sesuatu. Kita itu kalau komunikasi selalu itu kok selalu kompromi terhadap ketidakakurasian informasi. Saya cerita sama jenengan gini misalnya, aku mau mumet yang dalam tiba di Bandem Watu. Jelas nggak informasinya buat Anda? Jelas ya, di jalan tiba di Bandem Watu. Cukup jelas nggak tapi informasinya? Batunya sebesar apa, warna apa, di jalan mana, jatuhnya gimana, kan implisit. Nggak apa. Kan itu tidak disampaikan karena kita paham bahwa yang perlu dikomunikasikan adalah kejadian jatuhnya. Pada semua bahasa kita tidak mungkin bisa menyampaikan informasi sedetil-detilnya. Jadi pasti ada asumsi yang kita pahami bersama sebagai dasar untuk menyampaikan informasi. Nah itu yang kadang kita tidak paham. Kalau komunikasi itu secara heuristik, secara inherent, secara dasarnya, komunikasi pakai bahasa itu pasti mengandung potensi salah paham selalu. Karena dia punya limitasi besarnya peta kanal informasi tersebut. Udah ngomong gini tanpa ekspresi pakai HP, turun lagi. Pakai tulisan, turun lagi. Jadi artinya kita harus sadar itu bahwa limit yang kita miliki itu bukan yang terbaik, yang ada. Cukup memecahkan masalah udahlah. Artinya kita tuh heuristik cuman yang bisa digunakan ya sudah digunakan. Kalau ada yang aku mengetahui semua informasi pemahaman Tuhan dan gini loh Tuhan maksudnya. Netizen komen YouTube kan banyak banget gitu. Bukan gitu maksud Tuhan, Anda keblinger. Allah, seneng aku nek ngono-ngono kuwi. Kata kuncinya ki keblinger. Aku membuat statistik, ya orang buat statistik ya, iki entek nang utekku dhewe. Nek metu kalimat keblinger mesti wong ason. Wong ra isih Dunning-Kruger effect ki. Kalimat pertamanya keblinger. Jadi pilihan katanya ini ya menarik ini, perlu dipelajari secara bahasa dan sosiologi ini. Pilihan katanya kebanyakan yang yang Dunning-Kruger effect, yang orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu kosakata yang favorit dipakai keblinger itu. Mbuh ngopo? Aku juga nggak paham. Mbuh ngopo? Karena di debat lebih lanjut selalu nggak ada isinya. Aku punya beberapa akun anonim yang memang gunanya untuk provokasi. Komen-komen YouTube ya pengen gali manusia atau ya mohon maaf tapi tidak saya sebutkan nama akunnya, mohon maaf. Saya main anonim nih sekarang. Mau gitu ya, matur nuwun, semoga menjawab pertanyaannya, mohon maaf. Terima kasih ya. Saya ingin menggunakan kesempatan ini sedikit untuk yang ini. Cuman pertama ingin ucapan terima kasih banget kepada Mas Sabrang ya sudah berkenan meluangkan waktu dan membagi semua ya, belum semua itu baru hanya sebagian kecil dari ilmu dan pengalaman beliau yang dibagikan kepada kita dan juga kepada teman-teman semua ya kontak ngaji Posonan pada hari ini. Terima kasih juga atas semua respon dan perhatiannya.
Gini, saya terkesan di satu apa yang disampaikan Mas Abrang tadi itu mengelaborasi dengan cukup panjang terkait dengan tema manusia digital. Saya ingin memaknai kita sebagai manusia yang utuh, bagaimana merespon mensikapi perkembangan teknologi digital gitu. Saya dulu punya rumus, Mas, digital itu artinya jari-jari. Saya rumusnya jemarimu. Jadi jemarimu itu pertama jelas tujuannya. Jadi ketika kita menghadapi teknologi ini, kita harus punya tujuan dulu, mau apa ini. Tadi banyak diurai. Kemudian yang kedua itu mainkan teknologinya. Jadi posisi kita subjek, teknologi ini hanya alat gitu. Kita yang memainkan. Nah yang ketiga itu riyadhah pikiran dan hati. Ya, jadi ini juga bagian dari untuk membangun kita sebagai subjek yang kuat itu kita juga harus riyadhah pikiran dan hati dalam arti yang luas dan lebih dalam yang ketika tadi di oncai itu sampai nggak ketemu intinya itu cita tadi itu ya. Itu bagian dari proses riyadhah dan hati. Terakhirmu mulailah dengan doa. Jadi saya punya rumus untuk diringkas manusia digital. Ini sebenarnya udah saya punya rumus itu Mas Abrang dan nggak tahu benar atau enggak tadi yang diuraikan Mas Abrang itu kalau kita simpulkan rumus singkat itu hanya jemarimu. Ini makna dari digital. Nah, algoritma ketuhanan juga menarik, Mas. Saya saya ngaji ya. Ini tadi juga ada ungkapan menarik ya. Jadi manusia itu kalau masih muda, remaja masih kecil dipicu dengan pikiran transendental itu akan kecerdasannya bertambah. Ini udah beberapa kali. Itu kalau ini ada sesi malam dan ada sesi pagi, Mas. Ini kalau pagi itu kita ngaji Aqidatul Awam ya. Mengenal sifat-sifat Tuhan dan bagaimana sifat-sifat Tuhan itu tercermin di dalam diri kita ini, terus saya mendapatkan pembenaran melalui riset gitu. Tadinya saya ini penting atau enggak gitu, ternyata banyak udah S2 itu belum ketahui Aqidatul Awam ya, benar mengaji itu. Tapi itu saya mendapatkan pembenaran berdasarkan riset tadi ya. Ya, tapi mudah-mudahan itu menambah kecerdasan. Dan ada sebuah kitab yang kemarin belum lama ditemukan, Mas. Itu kitab ternyata kitabnya Wali Songo. Itu manuskrip terakhir paling tua itu ditemukan salinannya itu tahun 1560-an. Ya. Anonim, anonim. Ya, anonimus ini tadi muncul anonim para ulama dulu itu muncul enggak ini di dalam semua itu tidak menyebutkan nama siapa. Cuman dilacak ini bukan dari Timur Tengah, tapi ini tapi nama kitab ini itu dikenal di abad 17 ketika terjadi polemik tentang Wahdatul Wujud. Ya, jadi dulu ketika Sultan Banten abad 17 membawa masail jawiyah ya, persoalan-persoalan di Nusantara ini dimintakan fatwa ke Mekah. Itu salah satunya kitab ini. Yaitu namanya kitab Mukhtasar Markum. Jadi Mukhtasar Markum ini kalau saya terjemahkan ke bahasa sekarang ini digital ringkas karena Markum ini artinya juga angka ya. Nah, kadang saya mensyarahi gitu alam itu saya ngutip dari beberapa ini. Nah, di Markum ini ya supaya kita bisa melacak tadi algoritma ketuhanan itu Mas Sabrang memulainya dari matematika ya. Tapi di kitab itu ada disebutkan begini ya. Jadi antara zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Jadi semua ini itu, nah perbuatan itu kan mesti ada objek perbuatannya. Jadi objek perbuatan Tuhan itu seluruh peristiwa di alam semesta. Dan semua objek perbuatan Tuhan itu sudah terkandung ada di dalam perbuatan. Nah perbuatan Tuhan itu termasuk di dalam ilmunya. Ada di dalam ilmunya Tuhan. Nah ilmunya Tuhan itu juga merekam semua apa yang objek dari pengetahuan, semua informasi, semua data itu ada di dalam ilmunya Tuhan. Apa alam semesta ini? Nah ilmunya Tuhan itu ada di dalam zatnya. Jadi ada proses menggelar dari zat keluar menjadi sifat perbuatan. Kemudian juga Tuhan juga bisa mengembalikannya, mengeluarkan dan kemudian
dan itu semuanya akan juga kembali kepada Tuhan. Itu garis besarnya itu ya. Tapi yang menarik kemudian ada tahapan-tahapan. Jadi misalnya ada prinsip tadi yang mungkin matematika itu salah satunya di situ disebut ada yang diwujudkan Tuhan dengan wujud yang tetap dan hukmiyah ya. Hukmiyah itu bisa bermakna normatif. Itu mungkin ininya kayak matematika tadi mengenai normatif. Tapi juga ada yang makdumiyah yang ditiadakan tapi dengan ketiadaan yang relatif. Ditiadakan tapi dengan ketiadaan relatif itu yang kemudian itu bisa potensi. Jadi kalau nanti syarat-syaratnya memungkinkan dia bisa manifest. Kalau syarat-syarat tidak memungkinkan dia tidak keluar. Tapi ketiadaannya ketiadaan yang tidak mutlak tapi ketiadaan yang relatif. Tapi juga ada yang jawaziyah imkaniyah ya, bisa ada bisa tidak ada. Nah itu terus itu ditata. Jadi saya tuh membangun algoritma, saya punya, tapi saya nggak paham ya, Mas Sabran punya paham dalam bikin algoritma di dunia digital itu gitu ya. Jadi bagian dari dulu kita ngobrol dengan Mas Taufik Rahazan, dia punya cita-cita bikin satu platform digital apa dengan algoritma alif lam mim itu yang masih sangat abstrak itu. Kalau saya menemukan di dalam kitab manuskrip peninggalan ulama Nusantara ini satu, ini bisa tapi gimana mengimplementasikan dalam teknologi digital hari platformnya itu akan seperti apa gitu. Tapi bayangan saya gitu, ini kan hari ini yang disampaikan semua tadi itu kita sifatnya kan menanggapi sesuatu yang datang yang bukan ya. Apa kita itu hanya bagian bertahan tapi selamat diri kita ya, kita merespon akibat dari sesuatu yang diciptakan dari luar. Nah, jadi itu tadi rumusnya jemarimu tadi. Tapi kalau kemudian kita ingin keluar gitu, ofensif gitu, kok saya sebetulnya melihat ada satu pusaka atau ada sesuatu yang dari ilmu para leluhur kita dari segi knowledge-nya itu yang kemudian apakah itu bisa kemudian terjemahkan di dalam kemudian satu strategi bagaimana kita mengembangkan teknologi digital yang kemudian algoritmanya AI-nya itu berangkat dari satu pengetahuan leluhur kita, karena kita sebetulnya dari segi pengetahuan punya pengetahuan itu dan semua dampaknya, tapi kemudian hari ini kita gagal mewujudkan knowledge ya yang dimiliki leluhur kita itu untuk kemudian eksis ya terimplementasi di dalam kehidupan sosial kita, dan itu bagian dari yang menjaga keseimbangan dunia gitu. Nah, cuman itu kan bukan forum itu, tapi melalui ini saya ingin mengajak ini teman-teman yang sudah beberapa hari ini tadi dipicu lagi oleh Mas Sabrang dengan lebih Jadi ini kemarin itu mereka mengeluh ini Mas Sabrang turbulensi ya. Jadi di awal itu pokoknya optimis gitu teknologi digital, pokoknya wah ini optimis, perubahan kita optimis gitu, tapi belum jelas optimisnya itu gimana ininya ya, tidak ada tantangannya. Nah kemarin ketika bicara Heidegger itu suram banget ini teknologi, wah ini modern itu suram. Nah ini tadi agak seimbang ya, agak seimbang antara yang peluang dan tantangannya lah. Mungkin ke depan kita berharap mungkin lebih kita sudah mulai bisa lebih konstruktif ya, baik dari segi bagaimana kita bertahan maupun dari segi kalau kita mau menyiapkan kita ofensif ya. Jadi bagian dari goal yang dicita-citakan ya, diharapkan nanti dari kita proses ini ya bisa ada dua jadi bisa hal yang jelas bagaimana kita bikin satu rekomendasi, satu strategi kita bertahan, tapi juga bagaimana kita juga bisa berbuat sesuatu menjadi subjek di dalam penciptaan pengembangan teknologi digital itu. Paling enggak mulai dari niat dulu Mas, soal tadi wirid atau apanya itu ya. Wirid dan lain-lain, kalau niatnya kuat ya itu nanti bisa ya moga Anda bisa. Itu cuman itu ya teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih ya Mas Sabrang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.